Ij'alu akhir sholatikum bil laili witron. Jadikan sholat kamu sekalian pada malam hari itu adalah dalam keadaan ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa, berjumpa lagi dengan forum komunikasi penyuluh agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Darja, kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, dalam acara kesayangan kita, kajian kitab Fathul Mu'in, yang akan disampaikan oleh salah satu penyuluh yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Ahmad Awwaluddin Latif, salah satu penyuluh yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Para pemirsa semuanya, mari kita langsung jumpa dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, bisa hadir di sini melanjutkan kajian kita kitab Fathul Mu'in yang masih dalam bab sholat. Pada sore hari ini kita akan bahas bab apa Pak Kiai? Insya Allah pada kajian kita kali ini akan melanjutkan tentang kajian tentang sholat witir, namun ada spesifik, yakni waktu yang tepat, waktu yang paling utama untuk melakukan sholat witir. Oke, para pemirsa semuanya, karena ada beberapa pemahaman dalam sholat witir, ada yang sebelum tidur, ada yang sesudah tidur, ada yang ba'da isya atau bagaimana, banyak sekali cara pemahaman yang pada hakikatnya bagaimana kita memahaminya. Tapi lebih jelasnya para pemirsa semuanya, untuk kita tidak ada ragu-ragu lagi dalam menjalankan ibadah sholat witir ini, mari kita kaji bersama. Mari silahkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Far'un ay hadza far'un yusannu den sunataken liman kate wong wasiko kang kumandel sapa man biaqzatihi kelawan tangine man qoblal fajri ing dalam sadurunge fajar binafsihi lawan awak dheweke man au ghairihi utawa liyane man apa ayu akhira yen to ngakhiraken sapa man al witra ing salat witir kullahu yuskabiyani witir lat tarawihah ora salat tarawih min awwalil laili saking kawitane wengi wa in fatat senajan pot opo al jamaatu jamaah fihi ing dalam witir bitakhiri kelawan den akhirake fi ramadhana ing dalam bulan Ramadan li khabari syaikhaini krana hadise Imam Bukhari lan Muslim, rupane hadis ij'alu akhir sholatikum bil laili witron. Ij'alu padha ndadekaken sapa sira kabeh akhir sholatikum ing akhire salat sira kabeh bil laili ing dalam wengi witron hale ganjil. Kita teruskan kajian tentang salat witir, bahwasanya sholat witir itu bagaimana yang terbaik untuk dilaksanakan, apakah pada awalul lail atau dalam akhirul lail. Orang yang yakin, orang yang percaya untuk bisa bangun baik dengan diri sendirinya atau dibangunkan oleh orang lain sebelum fajar itu bisa bangun, untuk disunatkan untuk mengakhirkan sholat witir.
Atau dengan kata lain, orang yang biasa sudah adatnya untuk melakukan bangun malam, melakukan sholat tahajud, itu untuk disunatkan mengakhirkan sholat witir di malam hari. La tarawih, tetapi kalau sholat tarawih itu tidak disunatkan di akhir malam, tetapi tetap setelah sholat jamaah isya, kemudian di awal lail kita melakukan sholat tarawih. Dalam bulan Ramadan pun dalam sholat witir, walaupun nanti di akhirul lail itu tidak melaksanakan jamaah, tetap disunatkan untuk melakukan sholat witir di akhir malam. Karena berdasarkan hadis, ij'alu akhir sholatikum bil laili witron. Jadikan sholat kamu sekalian pada malam hari itu adalah dalam keadaan ganjil. Wa ta'khiruhu an sholatil lail al waqi'ati fihi, dan mengakhirkan sholat malam kemudian melakukan sholat witir. Jadi semisal panjenengan itu bangun untuk sholat tahajud. Sholat tahajud itu kan sholat yang dilakukan setelah tidur. Misalkan bangun jam 3 malam, melakukan sholat tahajud dan akan melakukan sholat witir. Yang terbaik adalah melakukan sholat tahajud dulu, entah 2 rakaat, 4 rakaat atau berapalah, tidak terbatas. Mungkin ada 100 rakaat, melakukan sholat tahajud ya juga boleh. Kemudian tapi semuanya diakhiri nanti dengan ditutup dengan sholat witir, karena dengan sholat witir ini menjadikan semuanya sholat yang dilakukan pada malam hari itu menjadi sholat sunat witir. Kita teruskan, wa man lam yathik biha ayyu'ajjilahu qabla naum. Kalau orang itu tidak yakin untuk bisa bangun malam, ya, bangun malam. Jadi dalam artian tidak rutin bangun malam, ya kadangan bangun malam, kadang tidak, atau bahkan tidak sama sekali ya melakukan sholat tahajud. Itu bagaimana? Yang terbaik adalah untuk melakukan sholat witir itu di awal waktu. Nanti eman-eman kalau tidak melakukan sholat witir, ya karena mungkin tidak jadi sholat witir karena tidak bangun malam. Wala yandabu i'adatuhu thumma in fa'alal witra ba'da naum hasolalahu sunnatat tahajjudi aidon wa illa kana witron la tahajjudan. Sholat witir ini tidak disunatkan untuk mengulangnya, bahkan haram untuk dilakukan di dalam satu malam itu 2 kali melakukan sholat witir. Ada hadis mengatakan la witroni bilailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena namanya witir itu kan ganjil. Kalau 2 kali, misalkan melakukan witir 3 kali di awal waktu, kemudian di malam hari nanti melakukan 3 kali, berarti kan jadi 6, jadi genap. Makanya tidak menjadi witir, harus dilakukan satu malam itu adalah 1 kali melaksanakan sholat witir. Kalau orang itu
bangun malam, tidak melakukan sholat sunat yang lain, tidak melakukan sholat sunat tahajud, langsung sholat witir, apakah itu namanya sholat tahajud? Nah ini kalau orang melakukan sholat witir setelah bangun tidur, maka hasolalahu bi sunat tahajud, sudah hasil namanya sholat tahajud. Jadi kalau panjenengan itu sholat witir setelah bangun tidur, walaupun tidak diniati tahajud, ya sholat witir itu sudah menjadi tahajud sendirinya. Wa illa kana witron la tahajjudan. Kalau sholat witir itu tidak dilakukan panjenengan itu sebelum tidur, itu namanya bukan tahajud tapi menjadi witir. Ya misalkan panjenengan tidak tidur sampai jam 3 malam, kemudian melakukan sholatul lail, mengakhiri sholat itu dengan sholat witir, ya, karena belum tidur ya namanya bukan sholat tahajud, tetap namanya sholat witir. Wakila al-aula ayyutira qabla ayyanama mutlaqan. Sebagian ulama ini sebagai pembanding daripada kaul yang di atas tadi yang menafsil bahwa yang lebih baik sholat witir itu kalau yakin untuk bangun pada malam hari itu adalah lebih baik di akhir malam, kalau tidak ya di awal malam. Tetapi ada kaul lagi yang mengatakan ayyana mutlaq, al-aula ayyutira qabla ayyana mutlaqan. Yang lebih baik tetap untuk melakukan sebelum tidur, untuk melakukan sholat witir sebelum tidur secara mutlak. Artinya mutlak baik itu yakin bisa bangun malam ataupun tidak. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an utira qabla an anamu, rawahu asy-syaikh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku, yakni sahabat Abi Hurairah, untuk melakukan sholat witir sebelum tidur. Hadis ini menjadi dasar para ulama yang mengatakan bahwa witir itu lebih baik dilakukan awal waktu walaupun sebelum tidur secara mutlak, baik nanti itu bisa bangun malam ataupun tidak. Dan ada waqad kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yutiru qabla ayyanam thumma yaqumu wa yatahajjatu, wa Umar radhiyallahu anhu yanamu qabla ayyutira wa yaqumu wa yatahajjatu. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu dengan sahabat Umar radhiyallahu anhu itu juga dalam melaksanakan sholat witir berbeda waktunya. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu melakukan sholat witir beliau sebelum tidur, kemudian bangun malam, kemudian dilanjutkan sholat tahajud. Tetapi Sayyidina Umar itu adalah melakukan sholat witir itu di akhir malam. Di akhir malam, artinya tidur dulu, belum melakukan sholat witir, nanti bangun tidur baru melakukan sholat witir. Kemudian beliau berdua, sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar itu lapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatarofa'a ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam
faqala hadza akhadha bil hazmi yakni Abu Bakrin wa hadza akhadha bil quwwah yakni Umar. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dawuh dilapori dalam pelaksanaan sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar yang berbeda waktunya, beliau dawuh hadza akhadha bil hazmi. Sahabat Abu Bakar itu melaksanakan dengan kehati-hatian. Hadza akhadha bil quwwah, ini artinya jadi sahabat Umar itu melakukan dengan kekuatan. Jadi semuanya benar. Waruwiya an Utsman mislama Abi Bakrin wa an Ali mitlama mitla fi'li Umar radhiyallahu anhu. Kemudian di sahabat yang lain seperti sahabat Utsman bin Affan itu dalam melaksanakan sholat witir itu mencontoh terhadap sahabat Abu Bakar, yakni melakukan witir sebelum tidur. Kemudian Sayyidina Ali itu melakukan sholat witir seperti yang dilakukan sahabat Umar, yakni melakukan sholat witir itu setelah bangun tidur, artinya di akhir malam. Jadi kesimpulannya banyak pendapat tentang melakukan kapan waktu yang lebih utama di dalam melakukan sholat witir. Demikian kajian pada kali ini tentang sholat witir, yang mana yang lebih utama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.